Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, Ibu akan melanjutkan presentasi yang berhenti tadi ya, sempat terhenti tadi, terkait dengan penjelasan di bab 8. Oke, baik. Ibu mulai ulang ya dari laporan 2 terkait anggaran produksi. Jadi bisa jadi pembelajaran lagi ya, kita ulang kembali, kalian bisa ulang juga nanti di rumah terkait anggaran produksi ya. Jadi Ibu ulang kembali mulai dari laporan 2. Oke, anggaran produksi ada di halaman 428. Ada informasi di sini bahwasanya 20% dari penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir. Persediaan awal kuartal pertama sebesar 180, berarti pada kuartal ke-1 ya di tahun 2008. Ada 240 kaos dalam persediaan akhir kuartal pertama. Nah, berarti 240 kaos itu masuk ke persediaan akhir kuartal pertama. 180 kaos menjadi persediaan awal kuartal pertama. Oke, bagaimana laporannya? Kita lihat di sini. Laporan 2 terkait anggaran produksi tahun terakhir 31 Desember 2008. Ada 4 kuartal di sini ya selama tahun 2008. Penjualan diketahui dalam laporan 1. Laporan 1 ada pada halaman 427. Oke, diketahui di sini berapa unit tahun ke kuartal ke-1 tahun 2008 ada 1000 unit. Kuartal kedua 1.200 unit, 1.500 unit, kuartal ketiga, kuartal keempat ada 2.000 unit. Jadi lihat di halaman 427 untuk mengetahui informasi berapa unit ya, berapa unit penjualannya pada keempat kuartal. Persediaan akhir. Nah, persediaan akhir di sini diinformasikan bahwasanya nilai persediaan akhir sebanyak 240 kaos itu di akhir kuartal ke-1. Ya, di akhir kuartal ke-1 atau 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir. Nah, penjualan kuartal yang akan datang dikali 20% itu nilai persediaan akhir. Persediaan akhir di kuartal berjalan. Jadi di sini untuk menghitung persediaan akhir 240, berapa nilai penjualan kuartal tahun yang akan datang atau periode berikutnya? Penjualan di kuartal berikutnya itu 1.200. 1.200 kali 20%. Nah, kan 20% dari penjualan kuartal berikutnya. 1.200 kali 4 kali 20%, dapatlah 240. Ya, dapatlah nilainya 240. Gitu juga. Nah, kita lanjutkan. Di sini, berapa jumlah kebutuhannya? 1.000 tambah 240. 1.240. Persediaan awalnya. Ada tidak dikasih tahu informasinya? Sini terdapat. 180 kaos ini menjadi persediaan awal kuartal 1 atau kuartal pertama. Nah, ini 180 menjadi persediaan awal di kuartal ke-1. Berapa di sini kita lihat 1240 kurang 180. Hasilnya 1060 unit yang diproduksi di kuartal ke-1. Begitu juga di kuartal kedua. 1.200 diketahui di halaman 427, laporan 1. Persediaan akhirnya dari mana? Penjualan periode yang akan datang, berarti penjualan di kuartal ketiga sebesar 1.500 dikali 20%. Nah, dari informasi ini, dikali 20%. 1.500 kali 20% dapatlah 300. 1.200 tambah 300, 1.500. Nah, persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya 240. Dari mana? Persediaan awal kuartal kedua itu nilainya dari persediaan akhir kuartal ke-1. Ya. Jadi persediaan awal kuartal kedua nilainya itu dari persediaan akhir periode sebelumnya atau kuartal ke-1. Nah, pindahkan ke sini 240.
Oke, Ibu buat ya tanda panahnya di sini. Nah, berapa? 1.500 kurang 240. Unitnya diproduksi 1.260. Oke, dari mana perhitungan ini? Ada rumus anggaran produksi yang terdapat di halaman 428. Rumusnya bagaimana? Unit yang akan diproduksi atau unit yang diproduksi dari berapa penjualan, ya, berapa perkiraan penjualannya, ditambah unit dalam persediaan akhir, dikurang unit dalam persediaan awal. Nah, rumusnya ada di halaman 428. Nanti kalian lihat rumus untuk mencari unit yang akan diproduksi. Jadi, persediaan awal di kuartal kedua itu nilainya dari persediaan akhir kuartal ke-1. Nah, kita lihat lagi di kuartal ketiga. Penjualannya 1.500. Persediaan akhirnya 400. Dari mana? Berapa penjualan tahun berikutnya atau periode berikutnya? Sebesar 2.000. 2.000 dikali 20%. Nah, 2.000 dikali 20%, 400 di sini. Ya, 400. Oke. Kita hitung di sini 20% ya, atau nggak usah Ibu buat tanda panah. Nanti ulang lagi recording Ibu biar lebih paham ya, karena nanti makin bingung dari kok Bu ada tanda panah, kalau ini kan jelas angkanya berpindah ya. Angka kuartal 1 pindah ke kuartal 2. Oke, jadi nggak Ibu buat tanda panah di sini ya, nanti ulang recording Ibu untuk mengetahui dari mana asal angka 400 ini tadi. Jadi 1.500 tambah 400, 1.900. 300 dari mana? 300 berarti dari persediaan akhir periode kedua. Nah, persediaan awal kuartal 3 sama dengan persediaan akhir kuartal 2. Totalnya 1.600. Nah, kuartal 4. 200 ini dari mana? Kita kan nggak tahu kuartal yang berikutnya itu berapa penjualannya. Jadi ada informasi dalam soal, ya soal di buku, Ibu langsung buat resume di sini. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009. Kenapa 2009? Ini selesai di tahun 2008, 4 kuartal ini selesai, ya. Berarti untuk mencari persediaan akhir kuartal keempat 2008, kita harus mengetahui berapa penjualan di kuartal pertama tahun 2009. Di sini ada asumsi soal penjualan kuartal pertama tahun 2009 itu ada 1.000 unit. Oke, berarti 1.000 unit dikali 20%. Dapatlah nilainya 200. 2.000 tambah 200, 2.200. 400-nya dari mana? Nah, 400-nya dari persediaan akhir kuartal ketiga. Totalnya 2.200 kurang 400, 1.800. Oke. Nah, ini kita jumlahkan ya. Dari penjualan kuartal 1 sampai 4, totalnya 5.700. Nah, untuk ini berapa? Untuk persediaan akhir, kita lihat. Kita ambil persediaan akhir kuartal keempat. Ya, bukan dijumlahkan seluruhnya, tidak. Tapi khusus persediaan, kita ambil mana yang periode awal, mana periode akhir. Karena diminta ini persediaan akhir, kita ambil persediaan akhir di kuartal keempat. Ya, jadi total penjualan ditambah persediaan akhir di kuartal keempat, hasilnya 5.900. Kemudian persediaan awal nilainya 180. Ya, persediaan awal kita ambil di kuartal ke-1. Berapa persediaan awal? 180. Nah, dimasukkan 180. Jadi 5.900 kurang 180, 5.720. Oke, udah selesai laporan kedua, kita masuk ke laporan ketiga. Laporan ketiga ini menyusun anggaran pembelian bahan baku langsung, ya, ada di halaman 429. Membutuhkan 2 jenis bahan baku. Ya, jadi si perusahaan ini perusahaan Texrex, ya, Texas Rex, memproduksi kaos. Dia memproduksi kaos. Jadi di laporan kedua dia menyusun anggaran produksi, berapa unit yang diproduksi, ya ini dapat unit yang diproduksi kuartal 1 sampai kuartal keempat. Laporan ketiga dia menyusun anggaran untuk beli bahan baku memproduksi kaos ini. Nah, dibutuhkan 2 jenis bahan baku. Kaos polos harganya $3 per kaos, kemudian tinta untuk mensablon ya atau buat cetakan di bajunya harganya $0,2 per on. Kalau dalam satuan unit
pabrik membutuhkan 1 kaos 5 on tinta. Jadi dalam mencetak 1 kaos, memproduksi 1 kaos dibutuhkanlah 5 on tinta. Ya, di mana setiap on harganya 0,2. Texas produksi 1060 kaos dalam kuartal 1. Oke, berarti kuartal 1 2008 dia produksi 1060 kaos. Maka pabrik membutuhkan 1060 kaos dan 5.300 on tinta. Dari mana? Setiap kaos kan tintanya 5 on. Jadi 5 on kali 1060. 1060 kaos yang mau diproduksi. Jadi yang dibutuhkan tinta untuk memproduksi kaos 1060, 5.300 ya, sebanyak 5.300 on. Oke, kemudian 10% kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir. Nah, ini sama. Kalau tadi kan di dalam anggaran produksi 20% penjualan berikutnya itu masuk ke nilai persediaan akhir. Nah, ini 10% kebutuhan produksi bulan berikutnya itu masuk ke dalam persediaan akhir. Asumsi pabrik punya 58 kaos polos dan 390 on tinta pada tanggal 1 Januari atau kuartal ke-1. Berarti pada kuartal ke-1 dia memiliki 58 kaos dan 390 on tinta. Diketahui persediaan akhir kuartal 4 sebesar 106 kaos polos dan 530 on tinta ya. Nah, kita buat dulu pertama anggaran pembelian bahan baku kaos polosnya. Kan bahan bakunya 2 tadi, kaos sama tinta. Nah, ini kita buat dalam 4 kuartal. Nah, pertama, unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi, kita ambil total unit yang diproduksi pada laporan kedua. Ya, ini kita pindahkan. 1060, 1260, 1600, 1800. Dikali bahan baku langsung per unit. Berapa bahan bakunya per unit? Kan dalam satuan unit, per unit berapa bahan bakunya. Ini dia membutuhkan setiap 1 kaos itu ditambah 5 on tinta. Nah, berarti bahan baku langsung per unitnya ini dikali 1. Kenapa? Karena dalam satuan unit dia membutuhkan 1 unit kaos. Ya, unitnya ini 1 ya, bahan baku langsung per unit. Persatuan 1 kaos gitu, dikali 1 ya. Semua dikali 1 sampai kuartal keempat. Total kebutuhan produksi 1060 kali 1. Totalnya 1060. 1260 kali 1, 1260 sampai kuartal keempat. Ditambah persediaan akhir 126 ya, 126 di kuartal ke-1 dari mana? Nah, di sini ada, kita lihat ya. Sebentar. Oke, ada tidak diinformasikan? Nah, 10% kebutuhan produksi bulan berikutnya masuk dalam persediaan akhir. Berarti kebutuhan produksi periode berikutnya, kebutuhan produksi periode berikutnya itu masuk ke persediaan akhir periode berjalan. Nah, kebutuhan produksi ini, total kebutuhan produksi berikutnya itu kan berarti di kuartal kedua, 1260 dikali 10%. Nah, dikali 10%, 1260 dikali 10%, 126. Nah, ini jadi persediaan akhir periode berjalan. Total kan 1060 tambah 126, 1186. Total ataupun jumlah kebutuhan. Dikurang persediaan awal. Persediaan awal ini di 58. Dari mana? Nah, diasumsikan pabrik memiliki 58 kaos polos. Nah, itu menjadi persediaan awal. Oke, pabrik memiliki 58 kaos polos di kuartal ke-1. Ini 58 ya, 58. Oke, baik. Nah, total bahan baku yang dibeli. Nah, berapa bahan baku langsung yang dibeli ini BBL ya, bahan baku langsung. Kita lihat di sini, 1186 kurang 58. 1128 ini, bahan baku langsung yang dibeli kuartal ke-1. Biaya per kaosnya berapa? Biaya per kaosnya $3 ya, $3. Oke, ini dikalikan ya, ini dikalikan. Dikalikan total bahan baku yang dibeli 1128 dikali
per kaos polos berapa biayanya? Dari mana ini? Dua jenis bahan baku. Kaos polos itu punya harga $3 ya untuk satu kaos. Berarti biaya per kaos itu $3. Makanya dikalikan. Berapa jumlah biaya pembelian? Jumlah biaya pembelian kaos. Ya. Nah, jumlah biaya pembelian kaos. Ini warna kuningkan juga. Berarti 1128 dikalikan $3 per kaos. Totalnya $3.384. Oke, kemudian kuartal kedua. Ini diketahui dari laporan 1, 1260 ya. Laporan 2 ya, dari laporan 2 ini tadi unit yang diproduksi. 1260 bahan baku langsung per unit dalam satuan unit 1. Totalnya 1260 dari 1260 kali 1. Oke. 160 dari mana? 160. Lihat persediaan akhir periode berjalan itu nilainya dari total kebutuhan produksi periode berikutnya. Nih tadi, total kebutuhan produksi periode berikutnya dikali 10%. Karena ada asumsi sini 10%. Jadi 1.600 kali 10 160. Nanti seterusnya seperti itu ya. 1.600 kali 10% 160. Nah, totalkan 1260 tambah 160, 1420 dikurang 126. 126 persediaan awal di periode kedua, kuartal kedua. Persediaan awal kuartal kedua itu sama nilainya dengan persediaan akhir kuartal 1. Jadi persediaan akhir kuartal 1 menjadi persediaan awal kuartal 2. Makanya di sini 126. Nah, dikurang 1420 kurang 126, 1294 total bahan baku langsung yang dibeli untuk kaos dikali biaya per kaos $3. Berapa hasilnya? 3882. Oke. Ya, ini seterusnya seperti itu. Ya, Ibu langsung aja buat jumlahnya. Total mencari persediaan akhir dan awal itu sama stepnya ya. Stepnya sama. Ini buat aja stepnya di sini. Jadi perhatikan dan diulang recording Ibu agar lebih paham. Nah ini Bu, dari mana persediaan akhir di kuartal keempat? Persediaan akhir kuartal keempat ini ada informasinya. Diketahui persediaan akhir kuartal 4 tahun 2018 106 kaos. Nah, dikasih tahu informasinya 106. Persediaan awal kuartal 4 itu dari persediaan akhir kuartal 3. Nah, totalkan di sini dapat 5178. Untuk asumsinya di sini sama ya seperti laporan 2. Persediaan akhir dari total keseluruhan diambil itu persediaan akhir kuartal 4. Kalau persediaan awal di kuartal 1. Saat pertama kali dan saat terakhir. Saat terakhir berapa persediaan akhirnya itu diambil di kuartal 4. Saat pertama kali, persediaan di awal pertama kali itu diambil di kuartal ke-1. Jadi di sini 5826 kurang 58, 5768 dikali $3. Per kaosnya $3. Di sini totalnya 17.304. Ya, ini khusus untuk kaos. Jumlah pembelian bahan kaos ini tadi 17.304. Nah, sekarang Ibu buat, ini Ibu copy dulu ya. Untuk tinta. Ya, untuk tinta. Total unit yang diproduksi sama dengan di tabel di laporan 2. Ya, sama dengan di laporan 2. Jadi Ibu pindahkan aja berapa unit yang diproduksi. Bahan bakunya ini kan berubah semua ya. Bahan bakunya berapa bahan baku tinta? Ya, lihat dalam satuan unit, bahan baku langsung dalam satuan unit
Setiap kaos itu membutuhkan 5 on tinta. Makanya di sini dikalikan 5. Oke, dikalikan 5. Ibu langsung hitung ya, 1060 kali 5 sampai seterusnya. Sampai totalnya di sini 28.600 karena setiap kaos itu membutuhkan 5 on tinta. Persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhirnya rumusnya sama. Ya, persediaan akhir rumusnya sama. Lihat. Total kebutuhan produksi periode yang akan datang 6.300 kali 10%. Berarti 6.300 dikali 10%, 630. Ya, gitu juga untuk kuartal 2. 8.000 dikalikan 10%. 400. Ini 9.000 dikalikan 10%. 900. Di kuartal keempat ada informasi. Nah, persediaan akhir kuartal 4 tinta itu ada 530 ons. Berarti di sini 530 ons. Nah, ambil persediaan akhir yang diambil mana? Persediaan kuartal 4. Total jumlah kebutuhan kita jumlahkan di sini. 5.300 tambah 630. Ya, Ibu langsung jumlahkan seluruhnya. Oke. Kemudian, berapa persediaan awalnya? Ya, sama tadi dengan ini, ada asumsi di awal. 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari kuartal 1. Ya, ini asumsinya. Pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada tanggal 1 Januari. Berarti ini persediaan awalnya 390 ons. Ya. Ingat kalau kuartal kedua berapa persediaan awalnya? Persediaan awal kuartal kedua itu sama dengan persediaan akhir kuartal ke-1. Tinggal pindahkan. Berarti berapa persediaan awal untuk totalnya di sini? Jumlah keseluruhan. Kita ambil persediaan awal di kuartal ke-1. Total bahan baku yang dibeli. Nah, dikurangkan 5.930 kurang 390. Baik, jumlahkan. Berapa biaya per tinta? Ya, ini biaya pembelian tinta. Biaya pembelian tinta berapa? Kalau kaos $3, kalau tinta per onsnya $0,2. Berarti di sini $0,2 ya. $0,2. Ya, 5540 kali 0,2 4492. Ini sebentar. Oh, ini benar ya. 5540 kali 0,2 1108. 6470 kali 0,2 sebesar 1294. Ya, sampai seterusnya 28740 kali 0,2 hasilnya 5748. Jadi jumlah biaya pembelian tinta sebesar $5.748. Total keseluruhan biaya. Total keseluruhan biaya. Kita jumlahkan. Berapa biaya untuk beli bahan baku kaos dan berapa itu ditambahkan ya, ditambahkan biaya untuk beli tinta. Kita totalkan keseluruhan. Berapa di sini dapatnya? $23.052. Ini total anggaran pembelian bahan baku langsung. Siap laporan 3, kita masuk ke laporan 4. Ya. Nanti pada laporan 5 Ibu buat recording kedua ya, video kedua. Karena durasi Zoom-nya 40 menit. Jadi Ibu bagi dua ya, bagi dua video. Ibu lanjut ke laporan 4 ya, laporan 4 anggaran
Anggaran tenaga kerja langsung. Ibu buat TKL ya, tenaga kerja langsung. Nah, kita masukkan lagi. Sama. Ibu pindahkan formatnya ya. Unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi, pakai angka di laporan kedua. Nah, jadi ini laporannya saling terkait. Jam tenaga kerja langsung atau TKL per unit atau jam. Oh, ini Ibu buat dulu informasi di atas ya. Nah, ada informasi di buku di halaman 431 bahwasanya ya khusus anggaran tenaga kerja langsung ya. Di situ diinformasikan tenaga kerja langsung per kaus, tenaga kerja langsung atau TKL per kaus berlogo adalah 0,12 jam. Ya, jadi per kaus itu 0,12 jam. Nah, upahnya berapa? Upah atau tarif upah sebesar $10 per jam. Ya, $10 per jam. Nah, udah ada informasinya. Berarti jam tenaga kerja langsung per unit. Nah, per unit atau per kausnya 0,12. 0,12 ya, 0,12. Itu sama semua ya. 0,12. Jumlah jamnya di sini, jumlah jam yang dibutuhkan. Jam TKL yang dibutuhkan. Jumlah jam TKL yang dibutuhkan. Nah, ini dikalikan ya. Ini kita kalikan. Jadi, unit yang diproduksi 1060 dikalikan jumlah jam TKL atau tenaga kerja langsung per unit dalam durasi jam. Nah, Ibu tarik garis ya. Jadi kuartal 1 sampai ke 4 itu sama. 1800 kali 0,12 hasilnya 216. Untuk jumlah keseluruhan ya tahun ini 5720 jumlah dari kuartal 1 sampai 4. 0,12 ini tarifnya sama. Ya. Tarifnya sama dari mana? Jadi jumlah TKL-nya di sini per kaus 0,12 jam. Totalnya sini 686,4. Rata-rata upah. Upah per jam. Berapa upah per jamnya? Tarif upah sebesar $10 per jam. Makanya di sini dimasukkanlah angkanya $10. $10 per jam. Jumlah biaya TKL. Berapa jumlah biaya tenaga kerja langsungnya? Nah, berarti ini yang jumlah Ibu buat blok kuning ya. Jumlahnya berapa? 127,2 dikali $10. Karena $10 per jamnya ya. Per jamnya $10. Ibu tarik sampai terakhir ini. Ini juga ya. Kuartal kedua jumlah jamnya 151,2 dikali rata-rata upah per jam $10 hasilnya 1512. Nah, sampai total keseluruhan berapa jumlah jam TKL yang dibutuhkan? 686,6 jam dikali $10 per jam. Hasilnya 6864. Oke, baik ya. Jadi kita video 1, recording 1, Ibu bahas dulu sampai TKL, Ibu buat recording kedua untuk menuntaskan sampai anggaran kas. Oke, baiklah, kita pindah ke recording 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.